Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara membuat bubur sumsum yang lembut. Bahannya yaitu ini untuk 2 porsi tepung beras 1,5 sendok sama tepung tapioka 1,5 sendok, 50-50 ya teman-teman. Ada daun pandan, ada pisang untuk kuah, 2 buah pisang. Ini untuk 2 porsi. Sama santan bubuk, bisa juga pakai santan bikinan sendiri, sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Ini untuk buburnya ya, segini aja, jangan banyak-banyak. Ditambah sedikit garam, larutkan. Nah, sebelum diaduk kita masukkan semua tepungnya. Kita masukkan semua dan kita masukkan daun pandan. Yang ini kita aduk dulu sampai larut, sampai benar-benar larut. Lalu kita aduk merata, agar merata dulu. Lalu kita baru nyalakan api. Aduk. Nah, ini bentuknya ya, kayak cair gitu. Nah, ini udah merata, adukannya udah merata. Ini belum dinyalakan ya, lalu kita nyalakan apinya. Setelah merata dulu kita nyalakan apinya ya. Kita aduk terus sampai larut, sampai merata. Ini untuk bubur untuk dimakan orang dewasa ya, untuk balita nggak seperti ini, nggak dipakai, nggak pakai santan, nggak pakai tepung tapioka, cuman tepung beras. Itu kalau bisa bikinan sendiri tepungnya, bisa di blender, rendam beras dulu, beras merah juga bisa, beras putih juga bisa, lalu di blender, terus biarkan merendam dulu, lalu airnya dibuang, tinggalin dikit, lalu direbus. Itu untuk balita, nggak harus pakai tepung tapioka.
nggak baik di pencernaan untuk balita. Dan santannya jangan dikasih. Yang untuk balita bisa diganti dengan susu gitu. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Ini kalau ngaduknya itu dari yang air dingin ya. Kalau air mendidih jadinya menggumpal, terus matangnya tuh kurang merata. Bunda-bunda bisa coba ya. Aduk terus sampai matang. Nah, aduk terus sampai matang. Nah, ini matangnya bisa merata. Nggak harus nunggu air mendidih baru dimasukkan, itu akan merendil gitu, merendil ya, itu bahasa saya, merendil. Nah, ini jadinya tuh kalis, halus, lembut. Nah, gini. Jadi untuk bibi ya, itu santannya bisa diganti sama susu saja. Terus garamnya jangan terlalu banyak, jangan dikasih tepung tapioka, ini untuk orang dewasa saja. Dan tepung tapiokanya ini efektif dimakan, dikonsumsi untuk yang punya penyakit asam lambung, itu makanya diperbanyak tepung tapioka. Coba saja ya. Nah, ini jadinya nggak merendil, nggak ngumpal sama sekali, jadinya halus. Kita kecilkan apinya dulu, tunggu matang. Nah, ini hampir matang. Nah, ini jadinya nggak ada gumpalan ya, nggak ada. Bisa dicoba tuh bunda ya. Lebih-lebih yang punya orang tua yang susah pencernaannya itu susah, bisa dimasakin yang seperti ini. Enak, mudah, cara masaknya tuh mudah, nggak susah-susah banget, dan cepat gitu. Tapi makanya agak dinginan dikit. Nah, ini udah matang. Dan kita masukkan ke mangkok. Kita tinggal bikin kolaknya, bikin supnya yang ada pisangnya tadi ya. Nah, ini jadinya kalis, nggak merendil, halus, lumer gitu. Nah, ini kalau dimakan dinginan dikit itu enak sekali. Ditaruh kulkas juga bisa. Aku juga udah nyoba ini. Nah, udah jadi, tinggal bikin kolaknya. Nah, ini untuk kolaknya kita persiapkan gula batang atau gula aren, gula kelapa juga bisa.
Ini ya, 1 batang. Jangan terlalu manis. Hindari makan terlalu manis karena ini pisangnya udah manis. Pisangnya kita iris tipis-tipis lalu kita masukkan. Hindari makan yang manis-manis sama yang terlalu asin. Untuk orang tua, untuk pipi juga nggak boleh terlalu asin. Terus nanti untuk terakhir kita kasih santan bubuk, santan cair juga bisa, 1 pucuk sendok, jangan terlalu banyak ya. Hindari makan terlalu banyak santan, gula, sama garam. Ini untuk makan buburnya tadi, kita rebus ya sampai matang. Nah, ini udah mendidih dan gulanya udah hancur ya. Kita tinggal kasih santan bubuk segini aja, jangan terlalu banyak ya. Udah masukkan, udah larut yang ini ya, udah matikan apinya, udah cukup, udah mateng. Kita tinggal tuangkan. Masakan simple, enak, dan menyehatkan. Dimakan panas enak, dimakan. Nah, ini cara makannya Bunda. Cara menyajikannya, kita campur sama kuah yang ini namanya kolak pisang ya, sama bubur sumsum. Demikian saja bunda-bunda yang cantik, selamat mencoba dan tunggu resep-resep saya selanjutnya, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.